Halo, assalamualaikum Soji Lover, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita mau mereview sepatu Mizuno WLZ7 yang baru datang ya. Ini ada warna baru, dia tipenya yang low ya. Barangnya seperti apa dan detailnya seperti apa. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan arigato gozaimashita. Oke, cekidot. Oke baik, ini barangnya udah ada di depan. Ini kardusnya original ya, warnanya seperti kardus beneran ya, nggak berwarna. Kemudian bagian belakangnya masih sama ya, seperti ini ada logo-logonya. Dan ini adalah WLZ7 Low dengan artikel V1GA220047 original made in Vietnam. Ini yang kita review, size 42 ada di 27 cm. Oke, untuk warnanya ini seperti ini ya, birunya ya. Ini kita buka saja, warna biru kombinasi putih. Ya, ini dia untuk detail barangnya seperti ini, tidak jauh beda dengan yang putih kemarin ya. Ini hanya beda warna saja. Untuk bahan sendiri masih didominasi campuran ya, antara serat kain sintetis dengan baluran kanvas di beberapa area ya. Ini ciri khas WLZ7, dia menerapkan nama ya, Wave Lightning Z7 ya. Ini dia itu karet ya, karet yang ditempel ke kanvas ya, seperti ini. Ini sisi tampilan luarnya ya, dengan logo Mizuno ya, logo Mizuno-nya tempelan warna putih ya. Untuk sisi bagian dalamnya seperti ini, masih kombinasi juga ya, yang tengah serat kain sintetis dan yang depan kanvas. Sisi belakang juga pakai kanvas ya. Kemudian untuk midsole-nya, ya seperti ini, seperti seri WLZ yang lainnya. Ciri khas WLZ adalah seperti ini ya, dia bolong dari sisi luar sampai ke sisi belakang ya. Ya, ini sisi belakang. Kemudian di tengahnya ini diselipkan dia plastik ya. Ini adalah plastik sebagai bantalan kekuatan tambahan ya untuk sisi belakangnya ya. Kalau dulu yang versi Tornado itu bantalannya tinggi sehingga gampang pecah, tapi kalau untuk yang seri WLZ mulai dari WLZ4, WLZ5, dia itu semakin tipis ya, di sini semakin mengecil, dan saya belum pernah menemukan ke kondisi dimana bantalannya ini atau plastiknya ini pecah ya. Saya belum pernah dapat informasi kalau si plastiknya ini pecah, tapi kalau yang seri Tornado dulu sering nemu yang ininya pecah, plastiknya pecah ya. Jadi ini adalah salah satu teknologi ya, dimana sepatunya itu menjadi lebih kuat ya, dengan tidak mengurangi rasa empuk ya, karena ini di sini dia busa, jadi antara busa dan ini dia lebih empuk ya. Kemudian untuk sisi outsole-nya seperti ini, tetap ada breathing ya, yang ori ya. Kalau yang KW nggak ada breathingnya tapi belum keluar. Dan untuk sisi bagian depan ini karet ya, hanya di tengah ini sedikit warna putih, ini adalah busa ya. Kemudian sisi bagian belakang dia campuran, yang sebelah sini ini adalah karet, ini karet tapi karet yang keras. Kemudian yang di sini karet tapi karet yang lebih lentur alias lebih lembut ya. Jadi ini karet semuanya tapi campurannya berbeda. Yang abu-abu dia campurannya apa kurang tahu, dan yang ini keras. Ini dia karetnya karet keras. Dan untuk segi keseimbangan sendiri, sepatu ini lebih condong berat di sisi bagian depan, karena sisi bagian depan ini adalah karetnya yang cukup lumayan tebal ya. Ini di sini dia ada sekitar 1,5 cm. Dan untuk daya desit dan daya pengeremannya sendiri ini tergolong udah sangat bagus sekali ya. Untuk daya pengeremannya bagus, dan untuk daya desitnya seperti ini.
Jadi selain mempunyai daya deset yang bagus, sepatu ini juga memiliki daya cakram atau pengereman yang sangat bagus ya. Dan ini sepatu indoor yang menurut saya benar-benar rekomendasi banget ya. Untuk tampilan sisi atasnya dia seperti ini ya. Sisi atasnya ini banyak orang yang bertanya, kok ini dia seperti ini ya, bergelombang terus kemudian nggak kokoh ya. Ini disebabkan karena ini bahan material yang untuk sisi atas. Kalau yang sepatu WLZ 5 kemudian WLZ 4 itu dia ini full kain, tapi kalau yang ini dia nggak 100% kain. Jadi ini kayak semacam kayak campuran antara plastik kemudian bawahnya itu kain sintetisnya itu di bawahnya ya. Jadi yang ini kayak plastik ya. Ini kalau ditekan bunyi. Nah ini kalau kalian dengar, jadi ini kayak semacam plastik ya nih ya. Jadi ini plastik, ini juga plastik untuk sisi bagian atas. Ini bertujuan supaya apa, kalau dia kain itu kan gampang terkena dengan kotoran ya, baik debu ataupun pasir. Tapi kalau ini plastik, yang pertama dia mencegah supaya pasir ataupun debu masuk ke dalam, dan yang kedua itu gampang dibersihkan ini, jadi nggak sampai ke dalam. Beda dengan yang ini, kalau serat seperti ini, kalau ada debu ataupun pasir itu pasti masuk sampai ke bagian dalam ya. Kalau sisi samping dia nggak diprotek karena kemungkinannya itu kecil, karena dia pasti jatuhnya ke bawah. Sementara yang sisi bagian depan ini kemungkinannya kan besar karena dia dari atas ke bawah ya. Ini tampilannya sisi bagian atas seperti ini ya. Kemudian untuk insole, ini untuk insolenya seperti ini ya. Nih cakep sekali. Insolenya itu empuk banget karena ini memang ori dan berkualitas ya. Ini insolenya seperti ini insolenya tebal nih, terlihat ya, bisa hampir 1,5 cm lebih. Kemudian ini dia memiliki breathing ya. Ini yang tidak dimiliki oleh insole yang lain ya. Dia kalau yang Mizuno dia seperti ini di tengah ini ada cekungan lagi, kemudian sisi bagian belakang tebal, dan ini tuh empuk banget ya. Ini foamnya itu foam jenis apa saya kurang paham, tapi ini benar-benar empuk banget ya, menurut saya bagus. Ini sisi bagian dalamnya seperti ini, dan itu ada breathingnya ya yang tembus ya. Ada nomor serinya juga di sini. Kemudian yang berbeda dari sepatu WLZ yang sebelumnya adalah dari segi rumah kaki ya. Kalau untuk rumah kakinya sendiri yang WLZ 7 dia rumah kakinya itu jauh di tengah ya, dan dia tidak terikat ke bagian tali ya. Kalau untuk WLZ 6 kan dia terikat di tali ya, separuh di sini itu terikat sehingga sedikit sempit. Tapi kalau untuk WLZ 7 dia tidak terikat ke tali, jadi talinya ini benar-benar 100% berfungsi ya. Jadi selama kita ngencanginnya kencang lewat tali ya pasti sepatunya kencang banget ya. Dan rumah kakinya dia di tengah sini, dari sini sampai ke depan, dan dia tanpa ada keterikatan dengan si tali ini sendiri ya. Jadi kembali ke zaman dulu. Untuk bobot sendiri sepatu ini udah nggak perlu diragukan lagi ya. Sepatu yang paling ringan menurut saya itu jenis WLZ. Sepatu volley ya, dari merek Asics, dari merek Nike, dari merek Mizuno, yang paling ringan itu ini seri WLZ. Udah ringan kemudian nyaman ya, sepatunya itu empuk banget. Makanya ada orang yang nggak mau berpindah ke lain hati, dia dari dulu itu makanya WLZ terusnya. Karena WLZ itu memang mempunyai kenyamanan, kemudian mempunyai bobot yang benar-benar ringan, serta outsole-nya yang benar-benar bagus ya. Jadi keset untuk dimanapun, segala medan juga oke. Kemudian tip untuk pengguna yang memiliki lapangan kasar ya. Kalau untuk seri WLZ ini benar-benar sebenarnya ditujukan sekali untuk seri indoor ya, ataupun ya minimal cor-coran ya, cor-coran, tapi yang cor-corannya halus, karena dia itu karetnya itu karet yang lembut ya. Nih karet lembut, karetnya itu seperti ini lembutnya.
apalagi sisi bagian belakang ya. Nih, ini tuh karetnya lembut. Jadi kalau untuk lapangan yang kasar, saya sarankan jangan memakai WLZ, mending beli tipe yang lain yang mungkin tipe running itu lebih cocok untuk lapangan kasar ya. Kalau pakai sepatu seperti ini dia pasti habis, karena outsole indoor dia itu ditujukan untuk bermusuhan dengan karpet, kemudian bermusuhan dengan minimal kayu lah ya, kayu, karpet ya, terus kemudian cor-coran yang rada halus. Tapi kalau dimusuh dengan lapangan yang cor kasar ataupun apa itu, ini pasti terkikisnya cepet banget, ini pasti cepat terkikis, ini apalagi di bagian belakang, dan cepat habis ya. Jadi kalau bisa belinya dua, kalau kalian punya lapangan yang kasar itu belinya jangan yang model indoor, tapi kalau bisa model yang running ya, karena kalau running itu ditujukan untuk bukan indoor ya. Ya jadi seperti itu ya. Oke, untuk kualitasnya sendiri ini tidak perlu diragukan lagi ya, WLZ 7 ini sepatunya baru banget, warnanya baru, ini warnanya baru banget keluar ya, yang seperti ini biru kombinasi putih dan ada kuningnya ya, jadi cukup cakep sekali ya. Jika kalian berminat, kalian bisa mendapatkan sepatu ini di toko kami, link pembeliannya ada di deskripsi, kalian bisa melalui WA ataupun bisa melalui online shop ya. Barang yang kita kirim 100% sama seperti yang kita review. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah informasi kalian ya, para pecinta sepatu Mizuno. Sehat selalu, bahagia selalu, jangan lupa olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soci Lover.